Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup karena Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Kalaulah bukan menggunakan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, niscaya kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita di permukaan bumi. Tak akan ada yang bisa kita lakukan kalau bukan karena Allah menyayangi kita dan mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita sudah puluhan tahun menggunakan nikmat oksigen, puluhan tahun menggunakan nikmat jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, puluhan tahun menikmati darah, daging, tulang, puluhan tahun mendapatkan nikmat kesehatan. Demikian juga dengan organ tubuh bagian dalam. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena kita puluhan tahun mendapatkan nikmat mata, pendengaran, lisan, kaki dan tangan. Tanpa semua itu, apa yang bisa kita lakukan? Tinggal sekarang kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hamba yang bersyukur kepadanya dengan menjalankan seluruh yang diwajibkan Allah dan berhenti dari seluruh yang diharamkan Allah, maka itu telah cukup
untuk mengantarkannya kepada ridho Allah dan surga Allah. Sebagaimana seorang lelaki Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang syariat, dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Lalu Nabi SAW mengajarkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menyampaikan apa yang diharamkan oleh Allah. Orang itu berkata, apabila aku tidak tambahkan sesuatu, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga Allah? Kata Nabi, ya. Sambil berlalu meninggalkan Rasul dan para sahabat, ia berkata seraya bersumpah, wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Demi Allah, aku tidak tambahkan sedikit pun. Kata Nabi SAW mendengar dia berkata, dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti akan masuk surga apabila dia jujur dengan apa yang dia ucapkan. Kalau benar-benar dia menjalankan seluruh yang diwajibkan Allah, kemudian meninggalkan seluruh yang diharamkan Allah, dakhalal jannah. Pasti dia akan masuk surga. Menunjukkan bahwa orang yang bersyukur, sekiranya hanya dengan menjalankan seluruh kewajiban dan kemudian meninggalkan seluruh yang diharamkan Allah, maka cukuplah itu baginya untuk sampai ke surga Allah. Adapun ibadah-ibadah lainnya daripada ibadah-ibadah sunan, ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnat, maka semua itu adalah untuk menambah kemuliaan seorang muslim dan muslimah dan untuk menjadikan derajatnya di surga Allah tabaraka wa ta'ala lebih tinggi dan untuk semakin mendekatkannya kepada cinta Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ja'ana Ramadan. Telah datang kepada kita bulan Ramadan. Dan ini adalah bulan yang mulia dan bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang merupakan bulan terbaik, Sayyidus Syuhur, bulan paling mulia dari seluruh bulan yang ada. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun dan menjadikan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memerintahkan di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, min a'zami fara'idil Islam, di antara hal yang paling besar dari syariat Islam, di antara hal yang paling agung daripada syariat Allah tabaraka wa ta'ala, yang dia merupakan tiang agama seorang muslim, tiang agama seorang muslimah, ala wa huwa shaum, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sangat masyhur terutama di hari-hari seperti ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, perhatikan akhir daripada ayat. Ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa di Ramadan tersebut kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan menjalankan siyam dan kalian berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan itu mengantarkan kalian kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din. Seluruh janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan seluruh janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sunnah itu akan Allah berikan untuk orang yang bertakwa. Dimulai daripada hatinya yang tentram, rumah tangganya yang damai, anak-anak yang berbakti, solusi dalam setiap perkara yang menimpa, diberikan rezeki dari arah yang tidak dikira-kira, dilapangkan segala urusannya, dibantu ketika dia sulit. Dan ini semua janji-janji Allah di dunia. Adapun di akhirat, fahuwa a'zamu wa azka. Apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat jauh lebih besar. Karena akhirat jauh lebih mulia dan agung daripada dunia ini. Allah akan naungi dari panasnya matahari mahsyar. Allah akan berikan pengampunan. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan berikan kepadanya catatan kitabnya dengan tangan kanannya, di tangan kanannya. Allah berikan kepadanya nikmat mendapatkan minuman dari telaga Nabi. Allah tabaraka wa ta'ala jauhkan dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ketika dia masuk surga, seluruh kenikmatan tiada tara berkumpul di dalamnya. Dan semua itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga apabila Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan bisa dimanfaatkan oleh seorang muslim dan muslimah untuk mencapai ketakwaan, ya laha min karamah. Alangkah mulianya apa yang dia dapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau demikian adanya, apakah mungkin orang yang mencapai takwa dengan puasa Ramadan hanya berpuasa dari makan dan minum? Sementara tak berpuasa daripada maksiat? Hanya berpuasa dari apa saja yang membatalkan puasa? Namun matanya tidak berhenti melihat maksiat, lisannya tidak berhenti mengucapkan maksiat, telinganya tidak berhenti mendengarkan maksiat, kaki dan tangannya tidak berhenti melakukan maksiat, hidungnya tidak berhenti meninggalkan maksiat, kulitnya tidak berhenti melakukan maksiat, akal dan fikirannya tidak berhenti untuk meninggalkan maksiat. Apakah mungkin orang yang seperti ini berpuasanya itu yang akan sampai kepada jenjang takwa? Apakah mungkin ketika seorang yang berpuasanya hanya puasa makan dan minum, hanya berpuasa dari
nasi, makanan dengan segala jenisnya, air, atau minuman dengan segala jenisnya, hanya dengan cara seperti itu saja akan mencapai jenjang ketakwaan? Mustahil. Mustahil. Karena hanya berhenti dari makan dan minum, bisa dilakukan oleh afsaqul muslimin, seorang muslim yang paling fasik di permukaan bumi. Oleh karena itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya selain lapar karena dia tidak makan, haus karena dia tidak minum. Hanya itu yang dia dapatkan. Tak ada apapun yang bisa dia hasilkan di akhirat dari puasanya. Yang dia dapatkan hanya lapar di dunia dan haus. Kenapa? Karena dia hanya puasa dari makan dan minum. Sementara puasa yang sebenarnya bukan hanya sekedar makan dan minum. Berpuasa dari makan dan minum. Akan tetapi kondisi kita berpuasa itu, kondisi Ramadan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk ajang meninggalkan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk kesempatan meninggalkan maksiat kepada Allah, mendidik diri menjadi diri yang bertakwa, la'allakum, mudah-mudahan. Tidak semua orang yang berpuasa. Hanya orang yang berusaha. Hanya orang yang bertungkus lumus. Hanya orang yang serius yang akan mengantarkannya kepada takwa. Karena kesempatan emas dia untuk mendidik dirinya menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan dan dalam keadaan siam. Karena di bulan Ramadan musuh di bagian luar telah dikekang oleh Allah, telah dibelenggu oleh Allah bernama iblis dan bala tentaranya daripada maradatul jin wa syayatin. Syaitan-syaitan dan jin-jin yang ingkar telah dibelenggu oleh Allah. Fayamanu janibahum. Maka dia aman dari godaan yang datang dari iblis dan bala tentaranya. Karena iblis dan bala tentaranya tidak datang kepada manusia di bulan Ramadan untuk menggoda manusia. Jadi musuh bagian luar telah Allah amankan. Tinggal lagi musuh bagian dalam bernama nafsu dan syahwat. Yang itu ada pada setiap diri manusia. Itu pun di bulan Ramadan dia melemah. Disebabkan Allah mewajibkan berpuasa Ramadan. Dan ketika seorang manusia berpuasa, syahwatnya akan melemah. Tidak akan menguat seperti dia tidak berpuasa. Kalau hari-harinya selalu diasupi oleh makanan dan minuman yang cukup, maka syahwatnya akan menguat. Adapun kalau dia berpuasa, syahwatnya melemah. Jadi musuh bagian dalamnya pun sedang lemah. Tidakkah kita melihat hadis Nabi SAW? Ketika Nabi berkata kepada para pemuda, ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapapun di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu mampu membuat kalian menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Faman lam yastati'. Barang siapa di antara kalian yang belum sanggup untuk menikah, sementara syahwatnya ada,
namun belum sanggup untuk menikah. Apa yang kata Nabi SAW? Kata Nabi, fa'alaihi bisawm. Hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa'innahu lahu wija. Puasa itu baginya adalah tameng dari syahwatnya. Maka orang yang sedang berpuasa dalam kondisi lapar, maka syahwatnya melemah, tertamengi oleh tubuhnya yang lapar dan haus. Inilah kondisi Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Sehingga kita terbebas dari godaan iblis dan bala tentaranya. Musuh bagian luar tidak bisa memberikan was-wasnya, tidak bisa memberikan jebakannya, tidak bisa memberikan ajakan-ajakannya, tidak bisa memberikan janji-janjinya, tidak bisa memberikan rayuan-rayuannya. Dan kita sedang berhadapan dengan nafsu syahwat yang lemah. Kesempatan emas gunakan untuk menguasai diri. Kesempatan emas gunakan untuk menjadi orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu. Karena dia sedang melemah. Dan musuh luar sedang tidak ada. Oleh karena itu, kenapa di bulan Ramadan kita merasakan gampangnya beribadah? Mudahnya diri ini tuh diajak untuk beribadah dan taat kepada Allah. Kenapa di bulan Ramadan kita merasakan gampangnya berhenti daripada kesalahan? Begitu mudah kita meninggalkan maksiat. Karena kondisi Ramadan yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Dan orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsu dan syahwatnya sebulan Ramadan, mudah-mudahan ini sebagai ajang pengekangan diri, pelatihan jiwa. Mudah-mudahan setelah Ramadan datang, dia berhasil menjaganya dan istiqamah di atasnya dan mempertahankan seperti itu terus sampai datang Ramadan yang akan datang. Karena mustahil kemuliaan-kemuliaan luar biasa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa hanya didapatkan oleh orang yang hanya berhenti dari makan dan minum dan tidak berhenti daripada perkara-perkara maksiat. Maka mari kita berpuasa, puasanya orang yang mengerti agama. Ini maksud Allah tabaraka wa ta'ala. Tujuan Allah mewujudkan Ramadan dan kemuliaan-kemuliaannya dan mewujudkan puasa di bulan Ramadan agar kita semakin dekat, semakin mudah, semakin gampang mencapai ketakwaan. Dan agar kita mendidik diri kita, mengimplementasikan agama kita, menaklukkan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh. Dan itu menjadi modal utama untuk hari-hari yang ada di depan. Masya Allah muslimin wal muslimat, mudah-mudahan bulan Ramadan yang seperti ini, yang telah Allah berikan kepada kita, dan ini adalah karunia Allah yang sangat teramat besar ketika Allah berikan kepada kita pertemuan dengan Ramadan. Dan jangan gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Jangan gunakan untuk hal yang sia-sia. Salah satu yang didoakan Nabi SAW dan diaminkan oleh malaikat Jibril adalah orang yang bertemu dengan Ramadan namun tidak dapat pengampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya. Sehingga akan dijauhkan Allah tabaraka wa ta'ala dari kemuliaan dan rahmatnya. Adapun yang berhubungan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, maka pada dasarnya ada 2 amalan besar secara umum. Amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan secara umum ada 2.
Yang pertama, berhenti dari maksiat. Karena tujuan utama didatangkan Ramadan adalah untuk itu. Agar kita menjadi orang yang berpuasa, sebenar-benar berpuasa. Dan orang-orang yang sebenar-benar berpuasa adalah orang yang mempuasakan dirinya dari seluruh yang diharamkan Allah. Bukan hanya berpuasa dari makan dan minum di siang hari Ramadan dan apa yang membatalkan puasa, tidak. Namun orang yang berpuasa, yang sebenar-benar berpuasa adalah orang yang mempuasakan dirinya dari seluruh yang diharamkan Allah. Karenanya berpuasa dari makan dan minum tidak mempuasakan dirinya daripada yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan peduli kepada amalan puasanya. Dalam hadis lain yang sahih, Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata haram, wal amala bih, dan tidak meninggalkan juga amalan-amalan haram, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak akan punya hajat ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya. Kapan? Ketika dia masih tidak berhenti daripada perkataan-perkataan haram dan dusta, amalan-amalan dusta dan haram. Allah tidak akan peduli ketika dia tidak makan. Allah tidak peduli ketika dia tidak minum. Karena orang ini tidak berhenti daripada yang diharamkan Allah. Maka keberadaan Ramadan adalah agar mendidik kita kuat meninggalkan yang haram. Agar berlatih sebulan penuh meninggalkan yang haram dari seluruh anggota tubuh kita. Dari seluruh yang Allah berikan kemampuan kita untuk menguasainya. Menggunakannya. Mata, telinga, lisan, kaki, tangan, hidung, kulit, akal dan pikiran. Maksiat datang maksiat terjadi di anggota-anggota tubuh yang tadi kita katakan. Dan itu anggota-anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menggunakannya. Dan maksiat ada di tempat-tempat itu. Maka berpuasalah dengan mempuasakan mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, hidung dan kulit, fikiran dan akal dan fikiran. Agar benar-benar menjadi orang yang berpuasa seperti yang diinginkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Para ulama mengatakan puasa itu ada yang di siang hari Ramadan. Dan ada yang puasa sepanjang tahun. Dan puasa di siang Ramadan inilah yang sedang kita lakukan sekarang. Berhenti dari makan dan minum di siang Ramadan. Dan berpuasa di sepanjang tahun adalah berpuasa dari seluruh yang diharamkan Allah. Tidak peduli Ramadan atau bukan Ramadan. Tidak peduli siang ataupun malam. Diharamkan Allah, maka wajib puasa sepanjang tahun dari yang diharamkan Allah itu. Dan bulan Ramadan adalah ajang melatih diri. Ajang mempraktekkan. Dan Allah berikan kemudahan seperti yang tadi kita sampaikan. Allah berikan kemudahan. Allah berikan sarana pendukung. Agar kita di bulan Ramadan benar-benar mempraktekkan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ
inni shaim. Apabila engkau sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mencaci, memaki, atau ada orang yang menjahilinya, maka hendaklah dia katakan kepada orang itu, inni shaim, inni shaim. Saya orang yang berpuasa, saya orang yang berpuasa. Perhatikan hadis ini. Kalau ada orang yang mencaci makimu, katakan saya berpuasa. Saya tidak akan membalas cacianmu dengan cacian. Karena saya orang yang sedang berpuasa. Apakah cacian membatalkan puasa? Apabila engkau dijahili oleh seseorang, maka katakan kepadanya, ini shaim, saya orang yang berpuasa. Apakah membalas kejahilan orang dengan menjahili dia dengan kejahilan yang sama adalah membatalkan puasa? Lalu kenapa Nabi SAW menyuruh kita mengatakan kepada orang yang mencaci maki kita, saya sedang berpuasa? Kenapa Nabi menyuruh kita mengatakan kepada orang yang menjahili kita, saya orang yang berpuasa? Karena orang yang berpuasa hakikatnya tidak akan melakukan hal yang akan maksiat di lisannya. Dan tidak akan melakukan hal yang sifatnya maksiat di anggota badannya, di amalannya. Menjauhi dosa di lisan dan menjauhi dosa di amal. Menjauhi dosa di perkataan, qaul zur, dan menjauhi dosa di amalan. Ini dia puasa. Maka saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, perhatikan dirimu. Dan apa yang masih engkau biasa melakukan maksiat itu. Saghiran kana au kabira, kecil atau besar. Inilah kesempatanmu di bulan Ramadan berlatih meninggalkannya. Kesempatan emas Allah berikan kepadamu dan belum tentu di Ramadan yang akan datang kau bertemu dengan Ramadan itu. Belum tentu. Ramadan ini saja belum tentu, belum pasti kita bisa menyempurnakannya sampai akhir. Apalagi pertemuan dengan Ramadan yang akan datang. Demi Allah di hari terakhir Sya'ban, kita masih menemukan kaum muslimin yang wafat tanpa sakit sebelumnya. Padahal tenggelamnya matahari di hari itu, dia akan dipertemukan Allah dengan Ramadan. Akan tetapi ajal lebih dahulu menjemputnya sebelum cita-citanya bertemu dengan Ramadan. Perhatikan dirimu. Apakah masih ada maksiat yang selalu saya lakukan? Yang saya masih israr, masih sering melakukannya, dan belum bertaubat darinya. Taubat sekarang. Taubat. Inilah masa yang paling ringan untuk bertaubat. Inilah kesempatan emas untuk bertaubat. Kalau di bulan Ramadan dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertaubat, mau taubat kapan lagi? Menunggu azab Allah datang? Menunggu tanda-tanda kematian menghampiri? Baru kemudian mengatakan inni tubtul an? Meniru sifatnya Fir'aun? Ketika tanda-tanda kematian sudah datang baru ini mengatakan inni tubtul an? Saya bertaubat sekarang. Baru mengatakan amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Allah katakan kepadanya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Sekarang engkau baru mau bertaubat dan sebelumnya engkau adalah orang yang rajin berbuat maksiat. Bahkan engkau adalah orang kafir. Baru sekarang di saat pintu kematian sudah terbuka, di saat ajal sudah di depan mata, di saat kesempatan bertobat sudah tiada, baru kemudian mau bertobat.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan rezeki kalian, infakkan sebagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian kepada kalian. Baru kalian berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, sekiranya engkau undurkan kami barang sesaat, fa'as-saddaqa, maka kami akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Kami menjadi orang-orang yang saleh. Aku akan bersedekah, aku ingin menjadi orang saleh. Jangan ditunggu sampai datangnya azab Allah dan datangnya alamatul maut, tanda-tanda kematian. Maka sekarang gunakan kesempatan ini Ramadan. Ini kesempatan emas untuk bertaubat. Apa yang masih kita lakukan? Apakah kita masih melakukan riba? Saatnya berhenti. Ataukah kita masih menerima harta yang haram? Saatnya berhenti. Atau kita yang melakukan riswah? Saatnya berhenti. Atau kita yang belum menutup aurat? Waliyadzubillah, saatnya berhenti. Atau lisan kita yang selalu ghibah? Saatnya berhenti. Atau telinga kita yang belum berhenti mendengarkan musik dan lagu dan nyanyian yang diharamkan Allah? Saatnya melatih diri. Karena Ramadan untuk itu. Ramadan untuk ajang meninggalkan maksiat. Ini amalan yang pertama. Amalan yang terpenting dari amalan Ramadan. Yang banyak dilupakan orang. Orang bicara amal Ramadan, bicara puasa, bicara qiyamul lail, bicara itu kemuliaan. Namun inti daripada Ramadan adalah ini. Sehingga tak ada guna Ramadan bagi orang yang belum berhenti meninggalkan maksiat. Puasanya akan menjadi puasa yang tak ada guna. Puasa yang sia-sia. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang kedua, secara umum adalah melakukan ketaatan. Melakukan at-ta'ah. Kalau yang pertama tadi adalah meninggalkan maksiat, tarkul maksiyah dengan segala macam jenis maksiat dan fokuskan kepada maksiat yang masih sering kita lakukan. Adapun bagian kedua secara umum adalah melakukan ketaatan. Karena takwa itu adalah itu. Takwa itu adalah meninggalkan yang diharamkan Allah dan mengamalkan yang diperintahkan Allah. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Bukankah puasa itu la'allakum tattaqun? Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka itulah dia takwa. Maka itulah dia takwa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Adapun amalan-amalan, maka yang pertama sekali adalah puasa itu sendiri. Yang pertama sekali adalah puasa itu sendiri. Dia adalah amalan terbesar di bulan Ramadan. Karena dia adalah tiang agama. Dan tiang berarti penyanggah agama seseorang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khams.
Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillah man istata'a ilaihi sabila. Dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini pondasi yang paling kuat. Ini pondasi yang paling besar, ini pondasi yang paling kokoh. Wa iqamis salah. Melaksanakan salat. Wa ita'iz zakah. Menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Dan puasa pada bulan Ramadan. Wa hajji baitillah. Dan datang menuju rumah Allah. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sanggup kepadanya, sanggup melakukan perjalanan kepadanya, maka ibadah terbesar di bulan Ramadan adalah puasa itu sendiri. Yang memang Allah menjadikan bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulannya puasa. Dan Allah mewajibkan puasa di sana. Sehingga dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan iman, penuh dengan mengharapkan pahala besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan puasanya orang yang beriman yang tadi telah kita sampaikan. Puasa orang yang lari dari maksiat. Puasa orang-orang yang meninggalkan seluruh yang Allah haramkan dari dirinya. Dia gunakan kesempatan dia berpuasa, dia gunakan ajang berpuasanya untuk dijadikan ajang meninggalkan maksiat. Karena kondisi Ramadan yang sangat memberikan kesempatan yang sangat baik untuk itu. Maka tidak dia sia-siakan. Dia benar-benar gunakan. Ini puasanya orang yang beriman. Ini dia puasanya orang yang beriman. Sembari dia meninggalkan makan dan minum, dia tinggalkan yang diharamkan Allah dari matanya. Dia tinggalkan yang diharamkan Allah dari lisannya. Dia tinggalkan yang diharamkan Allah dari telinganya, dari kaki dan tangannya, dari hidungnya, dari kulitnya, dari akal dan pikirannya. Ini puasanya orang yang beriman. Sembari diharapkan pahala dari Allah, ikhlas. Dia lakukan dengan penuh keimanan, dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Apa yang akan terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni untuknya seluruh yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Namun berpuasalah. Puasanya orang yang beriman. Puasa itu sendiri adalah amal khusus yang sangat dicintai oleh Allah. Puasa secara umum, tidak hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk di antaranya dan di antara puasa yang paling dicintai Allah. Namun jenis ibadah puasa itu adalah amalan khusus yang sangat dicintai Allah. Sehingga pahalanya pun hanya Allah yang akan memberikan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f.
Yaqulullahu azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan Bani Adam, maka amal itu adalah untuk dirinya. Bukan untuk orang lain. Dia yang akan menikmati amalannya itu. Oleh karena itu jangan bakhil kepada diri sendiri dengan beramal saleh. Karena amal saleh itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu amal kebaikan, maka akan Allah berikan 10 kali lipat. Ila sab'i bi'ati dhi'if, bahkan bisa sampai ke 700 kali lipat. Satu amalan Allah lipat gandakan sampai seolah-olah dia mengerjakan itu 700. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Puasa tidak ada kelipatannya. Amalan apapun itu ada takarannya. Kecuali puasa. Puasa tidak ada takarannya. Puasa tidak memiliki takaran, batasan takaran. Karena dia akan langsung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu untuk aku. Wa ana adzibih. Dan saya akan memberikan ganjaran terhadap ibadah puasa itu. Taraka syahwatahu. Dia tinggalkan syahwatnya sehingga tinggal seluruh maksiat. Dia tinggalkan seluruh syahwatnya sehingga tidak lagi berbuat maksiat. Padahal maksiat itu dicintai oleh syahwat. Wa ta'amahu, dia tinggalkan makanannya. Wa syarabahu, dia tinggalkan minumannya. Lihat, yang pertama kali meninggalkan syahwat. Bukan hanya makanan dan minuman. Min ajli, dia lakukan semua itu untukku, karenaku. Ini adalah keutamaan ibadah puasa itu sendiri. Dan bukan hanya keutamaan puasa Ramadan. Namun ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Dan sangat mendapatkan pahala yang besar karena Allah langsungnya akan memberikannya. Allah kalau sudah memberi, yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran tanpa dihisab-hisab. Akramul akramin. Allah adalah Rabb yang maha mulia, maha pemberi, maha dermawan, maha razak, maha memberikan rezeki, maha wahab, maha memberi kepada hambanya. Kalau dia yang memberi, maka pemberiannya adalah pemberian yang sangat besar. Karena dia adalah Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Maka ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa itu sendiri. Namun puasa apa? Puasa orang yang beriman. Puasa orang yang beriman. Kemudian ibadah berikutnya adalah qiyamul lail. Salat malam di bulan Ramadan. Kalau puasanya diisi dengan iman, maka malamnya pun diisi dengan iman. Dan di antara amalan di malam hari Ramadan adalah qiyam, salat malam. Dan salat malam di malam Ramadan sering dinamakan dengan tarawih. Dan di luar Ramadan sering dinamakan dengan tahajud. Dan kedua-duanya qiyamul lail. Kedua-duanya adalah qiyamul lail.
berdiri, sholat malam, baik dinamakan malam Ramadan dengan tarawih, dia adalah qiyamul lail, baik dinamakan di luar Ramadan dengan tahajud, maka dia juga adalah qiyamul lail. Intinya sholat di malam hari. Sholat sunat di malam hari disebut qiyamul lail. Dan ini ibadah yang kedua, yang mulia di bulan Ramadan. Dan sebagaimana puasa di siangnya memiliki kemuliaan, maka hal yang sama dengan qiyamul lail di malam hari Ramadan juga memiliki kemuliaan yang sama. Hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan Barang siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan, qiyamul lail, imanan wa ihtisaba, penuh dengan iman. Qiyamnya orang yang beriman. Bukan qiyamnya orang yang melakukannya dengan asal-asalan. Melakukannya karena kebiasaan. Melakukannya karena kondisi situasi sekeliling, ajakan. Karena hanya orang seperti itu maka dia ikut-ikutan. Tapi qiyam orang yang beriman kepada Allah. Melakukan qiyam dengan penuh iman, wahtisaba, dan penuh dengan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan untuknya apa yang telah berlalu daripada dosanya. Maka ini kemuliaan wa'azim biha min karamah, dan alangkah mulianya kemuliaan ini. Dan alhamdulillah, pada dasarnya manusia berlomba-lomba atau ramai-ramai datang untuk melakukan qiyam Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukannya dan baik dalam melakukannya. Nah, di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Namun kedermawanannya semakin berlipat ganda kalau sudah di bulan Ramadan. Kedermawanannya bertambah-tambah, berlipat-lipat idza kana fi Ramadan, apabila beliau sedang berada di bulan Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan alangkah bertambah-tambahnya kedermawanan Nabi kalau sudah di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sedekah bahagian daripada hal yang sangat dimuliakan di bulan Ramadan. Sehingga Nabi memperlihatkan secara amaliyah bahwa beliau meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Silakan infakkan harta kita. Infakkan di jalan infak yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Perhatikan orang-orang fakir dan miskin. Santuni mereka. Perhatikan anak-anak yatim, apalagi anak yatim yang kekurangan. Santuni mereka di bulan Ramadan.
Perhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Dan di antara hikmahnya Ramadan, Allah memberikan kepada Anda rasa lapar dan haus yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu itu. Agar Anda mengerti bagaimana hidupnya mereka. Kalau Anda lapar dan haus, Anda punya stok makanan yang banyak di rumah. Ketika hendak berbuka puasa, adapun mereka yang fakir miskin, orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak mampu, ketika mereka lapar dan haus, mereka pun tidak tahu apa yang akan mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar itu. Maka Allah ingin memberikan kepadamu rasa, agar engkau menjadi orang yang peduli. Sehingga engkau menjadi orang yang berbagi. Kelebihan yang ada padamu, berikan kepada sebagian saudara-saudaramu yang tidak memiliki kelebihan itu. Atau berinfak untuk pembangunan masjid, asrama yatim piatu, intinya infak dan sedekah. Karena sebuah hadis Nabi SAW yang sahih dari riwayat Imam Tirmidzi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, di antara sedekah yang ada di bulan Ramadan adalah, dan ini spesial, edisi spesial Ramadan adalah menyiapkan berbuka orang yang berpuasa. Harta yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan untuk orang-orang yang akan berbuka puasa. Saudara kita berpuasa, kita siapkan untuk mereka santapan berbuka puasanya. Kita siapkan untuk mereka apa? Santapan berbuka puasanya. Ini amalan yang identik dengan Ramadan, karena memang Ramadan adalah orang rame-rame berpuasa. Hampir semua orang yang beriman berpuasa. Yang dewasa mukallaf. Berbeda dengan puasa-puasa sunat, mungkin hanya segelintir orang. Namun Ramadan, mayoritas kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berpuasa. Maka berikan kepada mereka sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Berikan kepada mereka sebagai ajang berbuka puasa. Dan di dalamnya ada sebuah kemuliaan besar, yaitu mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang berpuasa, yang kita berikan kepada mereka makanan berbuka puasa tersebut. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, kata Nabi SAW, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan memiliki pahala seperti pahala berpuasa orang tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Akan tetapi itu tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Barang siapa yang memberikan perbukaan puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dia. Seperti apa pahala yang dia dapatkan, seperti itu pula yang didapatkan oleh orang yang memberikan perbukaan puasa. Maka ini adalah amalan khusus, amalan spesial di bulan Ramadan. Mari kita berlomba-lomba, saudaraku.
Mari kita wujudkan sebagian daripada harta kita untuk itu. Ana sering menasihati kaum muslimin awam yang mereka sibuk mengadakan acara hajatan sebelum Ramadan datang. Dengan mengundang kaum muslimin, kaum muslimat, keluarga, sanak famili, tetangga, sahabat, makan di rumahnya. Padahal Nabi tidak pernah ajarkan. Nabi tidak pernah perintahkan. Namun yang ingin Anda sampaikan adalah habis dananya 5 juta, habis dananya 10 juta, habis dananya 15 juta untuk acara itu. Padahal tidak diperintahkan oleh Nabi. Sementara yang ini jelas perintahnya. Dan jelas pahalanya. Bukan hanya sekedar mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekahnya dapat. Karena memang diperintahkan Nabi. Ditambah dengan pahala, dapat pahala orang yang berpuasa. Kemuliaan di atas kemuliaan. Namun mereka-mereka yang terbiasa melakukan aksi hajatan sebelum Ramadan, harta mereka untuk ini nihil. Maka Anda selalu nasihati. Kenapa harta tersebut tidak digunakan untuk hal yang jelas seperti ini? Harta yang 15 juta itu digunakan di dalam Ramadan. Untuk memberikan perbukaan orang-orang yang berpuasa. Di masjid siapkan. Di musola siapkan. Bahkan berdiri kita di depan rumah kita. Kalau rumah kita tempat lalu lalang kaum muslimin. Siapa yang ingin ambil perbukaan puasa silakan ambil. Atau kita yang berdiri memberikan kepada mereka di saat-saat waktu mau berbuka sudah hampir tiba. Ini kemuliaan besar di bulan Ramadan. Nah, amalan berikutnya adalah membaca Al-Quran. Dan tidaklah bulan Ramadan melainkan bulan yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bulan Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di bulan Ramadan dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Sehingga para ulama menamakan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Para generasi ulama terdahulu, pada generasi salaf, mereka sering mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Namun kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali khatam. Kita sering membicarakannya. Tapi sampai saat ini kita belum bisa mengamalkannya. Kita masih terlalu lemah. Semangat kita masih terlalu jauh untuk itu. Mudah-mudahan suatu saat Allah semakin menambah kepada kita ketaatan. Allah semakin menambah kepada kita ketamakan beribadah. Sehingga bisa mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sekiranya Anda dalam perjalanan, apalagi Anda memiliki supir pribadi yang akan mengantarkan Anda ke tempat ini, ke tempat itu, gunakan. Apalagi Anda yang berada di kota, ibu kota, yang perjalanan mungkin akan memakan waktu yang tidak sedikit. Bisa sampai 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Subhanallah, kalau Anda lancar membaca Al-Quran 2 jam itu, Anda bisa membaca 4 juz di dalamnya. Minimal 3 juz di dalamnya. Dan kalau seperti itu, Anda pergi dan seperti itu Anda pulang, maka Anda membaca 6-8 juz 1 hari. Itu hanya waktu perjalanan saja. Itu hanya memanfaatkan waktu perjalanan saja dan kepulangan. Hanya waktu Anda di jalanan. Sehingga ada sebagian yang menyampaikan kepada kita bahwa ada orang kalau sudah bulan Ramadan, dia tidak mau ke kantor pakai mobil pribadinya ketika dia menyetir. Dia pasti menggunakan mobil yang mobil yang dibayar, mobil sewa.
Sehingga dia tidak disibukkan dengan menyetir dalam perjalanan rumah ke kantor. Demikian juga perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Karena dia gunakan kesempatan itu untuk membaca Al-Quran. Tidak masalah, dia habiskan hartanya sedikit. Dan dia tabung sebahagian dananya di luar Ramadan untuk misi ini, untuk amal soleh ini. Sehingga dia merasakan kesempatan yang besar untuk dekat dengan Al-Quranul Karim, dengan dekat dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Hal yang berikutnya yang menjadi amal mulia di bulan Ramadan adalah umrah. Akan tetapi karena kesempatan yang berbahagia ini kita di Indonesia ini sedang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirnya di mana kita belum bisa untuk ke sana. Namun bagi mereka-mereka yang ada di sana, mereka bisa melakukan kemuliaan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah angkat dari kita bencana ini, dari dunia bencana ini, sehingga kita bisa kembali untuk berumrah di bulan Ramadan. Dan berumrah Ramadan kemuliaannya adalah bagaikan berhaji bersamaku, kata Nabi. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji bersamaku. Bukan hanya sekedar berhaji, pahalanya bukan sekedar berhaji, pahala berhaji bersama Nabi. Berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan, berumrah pada bulan Ramadan. Maka kalau dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka lakukan umrah di bulan Ramadan. Namun untuk saat ini seperti yang kita ketahui bersama, tentu amalan ini bagi kita yang ada di negeri Indonesia ini tidak dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian amalan berikutnya adalah i'tikaf. Dan i'tikaf itu adalah melazimi masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdiam diri di masjid dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk hal yang sifatnya darurat, dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka memutuskan hubungan dengan dunia, dan memfokuskan diri di akhir Ramadan untuk urusan akhirat. Kalau orang sudah tidak lagi berbisnis, orang tidak lagi melakukan pekerjaan rutin, tinggal dia dan ibadahnya, maka dia akan bisa beribadah maksimal bi'idznillah azza wa jalla. Dan kita dalam hidup kita yang singkat ini, kita bertemu dengan orang-orang yang i'tikaf, yang bisa menggunakan i'tikafnya untuk khatam Al-Quran sekali dalam 3 hari. Dan kita bertemu dengan orang-orangnya. Karena i'tikaf, dia tidak ada kegiatan lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dia gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak baca Al-Quran tadi, yang tadi kita katakan. Dan dia bisa membaca 10 juz satu hari, 10 juz satu hari, 10 juz satu hari. Dan selama i'tikaf dia bisa 3 kali khatam. Dan ana ingatkan kepada siapapun yang akan i'tikaf, agar jangan lagi memperbanyak urusan dunia di masjid. Dan putuskan transaksi-transaksi dunia. Biarkan orang lain yang mengurusnya. Karena Anda sedang berada dalam kondisi di mana Anda ingin memutuskan hubungan Anda dengan dunia, agar Anda fokus untuk akhirat dalam sejenak waktu, terutama di akhir Ramadan, yaitu i'tikaf di akhir Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir. Dan di antara ibadah lainnya yang mulia di bulan Ramadan adalah berusaha untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Berusaha untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tidak tahu kapan datangnya. Namun Nabi mengatakan dia ada pada salah satu di antara malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir Ramadan. Berarti bisa di malam 21, bisa di malam 23, 25, 27, atau 29.
Namun kebanyakannya terjadi pada malam 27. Kebanyakan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Ini yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Bahkan sebagian ulama menjazam, menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada malam 27 Ramadan. Namun pendapat yang paling kuat tidak. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa carilah di bilangan ganjil dari malam-malam terakhir daripada 10 terakhir Ramadan. Maksudnya adalah berusaha beribadah maksimal dengan bacaan Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan infak dan sedekah dan yang lain di malam-malam yang kita berharap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau itu terjadi dan kita melakukan dengan penuh keikhlasan, maka amalan kita di malam itu Allah lipat gandakan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ketahuilah bahwa 1000 bulan itu lebih panjang dari umur kita di dunia ini. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin wal muslimat. Falyatafaddal mashkura. Cara mendapatkan pahala puasa dengan berinfak, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Karena itu ada nas tegasnya. Karena itu ada nas tegasnya. Adapun orang haid yang tidak berpuasa tanpa melakukan aktivitas lain, hanya tidak berpuasa saja, lalu dia berharap mendapatkan pahala puasa, ini butuh dalil. Ini butuh dalil. Adapun hadis yang tadi terjemahannya dibacakan di awal, yaitu hadis Nabi yang mengatakan lil maridi wal musafiri ajru ma ya'maluhu wa huwa sahihun muqim. Untuk seorang yang sakit atau untuk seorang yang musafir, dia akan mendapatkan pahala apa yang selalu dia kerjakan di saat dia sahih, sehat, atau muqim, atau di saat dia sedang muqim, tidak musafir. Itu dia yang ada hadisnya, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa di antara kita yang rajin salat rawatib, namun Allah takdirkan dia bersafar, sehingga safar undang-undangnya dia tidak, kaidah agama ketika bersafar dia tidak rawatib kecuali hanya rawatib subuh. Namun karena dia terhalang gara-gara safar, dia tetap mendapatkan pahala rawatib. Atau dia sakit, sehingga dia tidak jadi rawatib karena rasa sakit yang dia derita, dia tetap mendapatkan pahala sholatnya itu. Atau puasa sunnah, terbiasa puasa sunnah, kemudian dia sakit, dan benar-benar karena sakit itu yang membuat dia tidak berpuasa, maka Allah tetap berikan kepadanya pahala puasa. Wallahu ta'ala. Adapun wanita yang haid, dengan tidak puasa dia sedang beribadah. Dengar wahai para wanita, Anda ketika tidak berpuasa di siang Ramadan karena haid, Anda sedang beribadah kepada Allah. Beribadah dengan tidak berpuasa. Jangan Anda kira ketika Anda tidak berpuasa, Anda tidak beribadah. Salah. Bukankah ibadah kepada Allah adalah mentaati apa yang Dia perintahkan? Apakah bukan itu yang ibadah? Naam. Maka ketika Anda taat kepada Allah di saat Anda haid, Anda tidak berpuasa, Anda sedang taat kepada Allah dengan tidak berpuasa Anda. Berarti Anda sedang beribadah kepada Allah. Dari bab yang lain. Orang beribadah kepada Allah dengan bab berpuasa, kami kaum laki-laki dan kaum wanita yang sedang tidak haid, tidak nifas, dia beribadah kepada Allah dari bab berpuasa. Dan Anda sedang beribadah kepada Allah dari bab tidak berpuasa. Karena kalau Anda berpuasa, Anda berbuat maksiat.
Berarti kalau Anda tidak berpuasa, Anda beribadah. Anda beribadah. Kata para ulama, ada yang beribadah dengan mengerjakan, ada yang beribadah dengan meninggalkan. Dan salah satu contoh beribadah dengan meninggalkan adalah meninggalkan puasa, meninggalkan sholat di saat haid. Wallahu a'lam. Nah, pertama diri sendiri. Pertama adalah diri sendiri. Adapun mengajak orang lain keutamaan yang kedua. Karena pada dasarnya semua kita hidup di dunia ini untuk diri kita sendiri. Sebagaimana di akhirat nanti kita akan hidup sendiri-sendiri juga. Mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Dipanggil menghadap Allah sendiri. Dihisab sendiri. Diberikan catatan amalan masing-masing. Berjalan di atas sirat masing-masing. Maka ini yang paling penting untuk diingat. Artinya kalau toh pun orang sekitar kita tidak ikut, kita jangan sampai kita yang melemah. Dan surga Allah bisa didapatkan oleh seorang istri Fir'aun. Surga Allah dihasilkan oleh seorang wanita yang dia adalah istri Fir'aun. Kaedahnya untuk kaedah yang tadi. Agama masing-masing. Agama kita untuk kita, agama suami kita untuk dia, agama anak kita untuk dia, bukan untuk kita. Oleh karena itu yang pertama adalah kitanya dulu. Mudah-mudahan alhamdulillah ketika kitanya sudah baik, mudah-mudahan kita bisa mengajak dan bersabar dalam mengajak. Berikan suri tauladan, bersabar mengajak. Kalau dia masih anak-anak, berikan motivasi. Tidak ada salahnya dengan iming-iming hadiah. Wallahu ta'ala alam. Karena memang ini adalah ibadah tambahan dari ibadah yang kita lakukan. Dan tidak ada cara kepada yang Allah berikan kepada kita kecuali hanya mengajak. Dan kepada anak-anak memberikan suri tauladan. Memaksa mereka tidak bisa. Apalagi dia adalah ibadah sunat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ulama khilaf dalam jumlah rakaat salat. Ulama khilaf dalam jumlah rakaat salat di malam hari. Antara pendapat pertama yang mengatakan maksimal 11 dan pendapat kedua yang mengatakan tidak ada batasan jumlah. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Dan khilafnya masing-masing memiliki dalil. Dan tidak boleh masing-masing menyalahkan yang lainnya. Karena kalau dua-duanya memiliki argumentasi dalil, maka tidak boleh saling menyalahkan. Katakan ini pendapat saya, ini yang saya pilih, ini yang saya anggap lebih sahih daripada dua pendapat. Ya. Bagi mereka-mereka yang memiliki pendapat maksimal ibadah adalah 11 dan dia telah melakukan di sholat tarawih 11 rakaat, maka dia tidak akan tahajud lagi. Karena dia sudah melakukan maksimal jumlah bilangan rakaat. Kecuali pada saat tarawih dia belum maksimal. Belum sampai 11. Seperti mungkin dia berhalangan di rakaat 4 pertama tarawih. Kemudian dia baru masuk pada rakaat yang ke-5. Berarti dia hanya mendapatkan 4 rakaat sholat malam. Ditambah dengan 3 witir. Berarti baru 7. Maka dia sempurnakan malamnya dengan 4 rakaat yang tersisa. Karena dia belum maksimal, belum 11. Ini bagi yang berpendapat apa? Maksimal 11. Tak boleh lebih daripada 11. Namun bagi yang berpendapat tidak ada bilangan maksimal, boleh berapa saja, maka tidak ada halangan orang untuk melanjutkan sholat malamnya walaupun dia telah tarawih. Hanya satu yang harus dia perhatikan. Yaitu jangan sampai melakukan witir 2 kali. Jangan sampai melakukan witir 2 kali. Kalau tadi dia sudah witir dan dia mau lakukan sholat malam lagi, maka dia tidak boleh witir lagi. Nabi melarang melakukan witir 2 kali dalam satu malam.
Dan seperti yang tadi kita katakan bahwa dua-duanya, penamaan dua-duanya adalah qiyamul lail. Tarawih itu adalah qiyamul lail, tahajud juga qiyamul lail. Namun dominan disebut di bulan Ramadan dengan tarawih dan dominan disebut di luar Ramadan dengan tahajud. Namun pada dasarnya semuanya adalah qiyamul lail. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada batasan untuk sholat malam. Wallahu a'lam. Kedua-duanya kemuliaan. Kedua-duanya kemuliaan. Dan untuk memastikan ini lebih afdal daripada yang itu, saya tidak bisa. Karena kedua-duanya kemuliaan. Yang satunya membaca tanpa mengerti artinya, kemuliaan juga. Dan satunya membaca kemudian berusaha memahami artinya, kemuliaan juga. Satunya diperintahkan, satunya juga diperintahkan. Mana yang paling afdal, butuh dalil dan tidak ada dalil yang saya ketahui. Maka kedua-duanya boleh. Manapun yang akan kita pilih, silahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Walaupun tadi tidak sempat kita sebutkan, jawabannya ya. Makan sahur adalah ibadah khusus di bulan Ramadan. Nabi menyuruh kita untuk bersantap sahur. Dan mengatakan bahwa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur ada barakah. Tasahharu, maka bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam bersantap sahur ada barakah. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersalawat kepada orang yang santap sahur. Maka jangan tinggalkan makan sahur. Kalau ataupun kita tidak ada nafsu makan, cari makanan yang kita sukai. Cari minuman yang kita sukai. Paksakan sedikit untuk kita bersantap sahur. Mungkin kita hobi suka jus mangga. Buat jus mangga di waktu sahur. Wallahu a'lam. Nah. Perlu dalil dan sementara ini tidak ada dalil yang kita ketahui. Wallahu a'lam. Ya, pasti. Karena agama kita bukan agama serampangan. Walaupun semuanya adalah kebaikan, akan tapi manusia disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berbuat optimal dan maksimal. Dan caranya adalah yaitu dia berinfak ke tempat-tempat yang dia berharap orang yang berpuasanya lebih soleh daripada yang lainnya. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang banyak pahala puasanya. Karena imannya lebih baik. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, mencuci darah berarti dia sakit. Berarti dia sakit. Dan kalau dia sehat, maka dia wajib qadha. Kecuali kalau memang kondisinya itu adalah kondisi sakit yang menahun yang tidak diperkirakan tidak akan sehat. Maka boleh dia fidyah. Karena dia termasuk kepada orang yang sakitnya muzmin, sakitnya berkelanjutan terus. Dan prediksi para ahli kesehatan maksudnya, bukan prediksi kita masing-masing, bahwa ini adalah penyakit yang harus selalu seperti itu dianya. Maka ini fidyah, termasuk kepada orang yang tidak sanggup berpuasa. Adapun lansia, hitungan umur tidak ada. Yang ada adalah hitungan mampu atau tidak mampu. Ada orang yang usianya 70 tahun masih bisa berpuasa. Ada orang yang usianya 65 tahun sudah tidak sanggup berpuasa karena memang usianya yang sudah menua dan uzur. Jadi tidak ada takaran waktu umur ya, namun takaran kemampuan. Kalau memang tidak takaran kemampuannya sudah tidak ada, tidak mampu berpuasa karena badan yang sudah lemah. Kita tahu orang tua sangat lemah. Kemudian juga biasanya orang tua itu juga mengidap penyakit yang dia harus rutin minum obat. Maka wallahu taala alam yang ada adalah fidyah. Sekali lagi tidak ada ukuran tahun, namun yang ada adalah takaran mampu atau tidak mampu. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjalankan Ramadan penuh dengan iman dan penuh dengan ihtisabah. Dan semoga Ramadan ini kita gunakan untuk benar-benar melatih diri, mengekang syahwat yang sedang melemah. Sehingga kita berhasil untuk menjadi orang yang menaklukkan syahwat kita.
Dan orang yang berhasil menaklukkan syahwatnya dijanjikan oleh Allah surga. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, surat An-Nazi'at. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.